Jadi kakak sepupu abang tuh akhirnya nikah sama perempuan dari kepala dusun tersebut. Kepala dusun. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kalian dimanapun kalian berada. Kembali bersama saya Bang L dalam Lintas Zaman Channel. Di sini hari ini kita didampingi lagi oleh narasumber yang namanya cukup terkenal di kalangan channel-channel misteri. Siapa beliau? Ya tidak salah lagi, Heru Survival. Yuk kita bahas tentang masalah-masalah yang lebih dalam, yang lebih inti tentang pendakian-pendakian beliau. Yuk kita bertanya kepada beliau apa saja yang dibahas. Saksikan. Assalamualaikum Bang, apa kabar Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang, selama ini abang kegiatan apa nih Bang selain mengisi-ngisi acara di channel misteri? Sekarang mah rutinitas tetap ya kerja di kantor. Ya. Ini Bang, malam ini nih kita mau bahas tentang yang lebih inti Bang. Jadi abang perjalanan itu di Argopuro, Gunung Raung, Gunung Dempo. Jadi di sini saya ingin bertanya salah satu dari sekian gunung yang abang daki yang memang itu pengalaman kisah nyata abang ya. Abang masuk ke dimensi-dimensi tertentu agar apa nih? Agar semua teman-teman kita sobat Lintas Zaman Channel agar benar-benar memahami, benar-benar tahu ini adalah kisah nyata. Pada saat abang memasuki Gunung Dempo, abang di perkampungan manusia harimau. Itu sebenarnya pada saat abang masuk itu tuh bagaimana Bang dalam perlintasan dimensi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat selalu dan salam sejahtera buat pemirsa Lintas Zaman Channel. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi tahu kalau nggak salah ya ada di channel. Boleh sebut nama channelnya? Silakan. Nah, channel Terang Malam yang di Gunung Dempo di tahun 90. Waktu itu lagi mendaki gunung, waktu itu saya masih kelas 3 SMA itu. Kelas 3 SMA. Udah lulus lagi nyari universitas. Ya, memang karena saya teman dari gunung, diajak jalan lagi. Nah, yang ini saya ke intinya ya. Jadi di kaki Gunung Dempo itu memang ada legenda si Petida dan si Matampa. Si Petida dan si Matampa, dan memang sudah difilmkan dan waktu kalau nggak salah bintangnya Barry Prima dan Aven Bangun, bintang laga itu saya suka banget. Dan difilmkan itu dari kisah legenda dan masyarakat di daerah situ memang dua orang ini sama-sama sakti ya. Sampai suatu ketika dia pertarungan sampai berhari-hari itu si paling tidak kalah sama si Matampa. Nah si paling itu menyumpah bahwa keturunan dari ini kalau naik Gunung Dempo akan celaka atau mati. Ya kan itu kan legenda juga. Maunya begitu saya. Waktu saya mendaki Gunung Dempo memang zaman itu masih sangat panas, bulan segala macam ya. Ya mungkin dari perbuatan kita juga kan akhirnya memang udah dibilangin sama orang sana ya kalau bisa jangan sampai. Jadi gue bingung. Jadi pernah dibilangin kalau naik ini jangan sampai maghrib ya. Jangan sampai maghrib. Melintas. Ya nggak tahu tuh. Mungkin banyak kemarin penonton bilang kayaknya yang orang dari sana pagar alam bilang kayaknya di shelter 2 tuh Pak. Kan di situ ada perkampungan, itu rumahnya kerang bambu. Itu kalau pas maghrib, yang ini pada turun semua jadi harimau. Itu kan katanya waktu itu. Ya kan nggak tahu pas mengalami kejadian seperti itu. Tiba ada kabut tebal, terus saya masuk ke perkampungan, itu semua orang-orangnya mulai dari anak kecil, tua muda,
kakek-kakek itu perwujudan badannya seperti harimau. Badannya manusia, kaki dan jari tangannya berbentuk apa ya, itu benar harimau. Semuanya ada kumisnya, ada loreng-lorengnya. Makanya tinggi-tingginya itu orangnya tinggi-tinggi semua. Sampai kalau kita seperti biasa. Memang ada kenapa saya dan sepupu saya bisa masuk itu karena memang ada sebab akibat, ya kan? Ya. Akhirnya saya sadar, oh berarti kita di sana biar semua itu melanggar pantangan. Ya, akhirnya begitu malah, saya begitu. Akhirnya kita istilahnya itulah dihukum lah. Ternyata nggak boleh keluar dari kampung itu. Selama nggak tahu menurut saya itu paling kayaknya cuma 1 malam sampai saya sempat kencing di celana atau segala macam, pokoknya banyak ceritanya itu saya kira. Itu udah dibahas kan ya. Nah, orang-orang itu seperti ini ya, sama kayak orang kita gitu ya. Apa yang membedakan di jari tangan, kaki, kuping, ya saya kuping, matanya itu mata seperti biasa, tapi kalau kita kan mata hitam, matanya seperti itu. Kalau mata kayak kucing ya gimana sih warnanya? Antara kuning hijau kayak gitu ya, seperti itu, kayak kuning soalnya. Selama di situ memang mereka tuh baik semua baik. Cuman kan karena peraturan kita yang selonturan yang mereka marah kan, istilahnya ya udah kamu sini dulu, ya kan? Mungkin kalau kamu turun ini jangan atau ada segala macam. Situ gue nggak bisa tidur dengan nyenyak, ya kan? Antara mimpi dan antara nyata dan tidak nyata. Kenapa bisa masuk seperti itu? Memang setelah gue cerita seperti itu kaget, ya kan? Kaget, masuk bokap gue kan nggak ngerti kayak gitu. Sampai pas kita tur itu sampai dijemput dari kakek, dari jadi punya bokap ada kakek ya, ada kan saudara tuh banyak, sampai datang ke desa itu. Jadi istilahnya gini, itu masih keturunan saya loh, kayak gitu. Kayak gitu. Selama di situ di kampung Harimau itu dibilang baik dan tidak nggak dimacam-macam itu, nggak ada. Dikasih makan gitu loh. Makan imut kasar nih gue nggak tahu, gue lupa. Gue udah cerita di channel itu kalau udah kayak gitu bukan BBM kita seperti itu gue masih nggak salah makan. Dan gue juga melihat pas di bawahnya pas gue di bawah itu benar melihat harimau itu jadi gede banget, harimau itu harimau binatang ya, bukan jadi harimau binatang. Entah itu jadi atau bukan tahu. Setingginya manusia harimau itu pada saat menjadi harimau itu setinggi apa Pak? Hampir 2 meter. Hampir 2 meter. Berarti setinggi sapi lah ya, seekor sapi atau gimana? Yang harimau itu, kalau harimau yang ini bukan harimau orang ya, itu segede sapi, segede kerbau. Yang manusia harimau. Ya manusia harimau. Terus harimau tingginya ya orang kita kebanyakan tapi lebih tinggi. Nah, kalau Indonesia kan paling tinggi kan tuh rata-rata kan 170 ya, ini lebih tinggi lah. Ya rata-rata kan segitu orang Indonesia. Bahasanya abang ngomong begini, mulutnya bergerak atau enggak? Nah, pas dimensi itu mau ngobrol biasa, Mulut bergerak. Sorry, yang lebih itu ngobrol pakai bahasa daerah, yang itu kakak sepupu gue. Tapi kakak sepupu ngobrol bergerak ini mulutnya apa enggak? Seingat gue kayaknya bergerak. Kayaknya bergerak. Pakai bahasa daerah. Bahasa daerah. Kan gue nggak ngerti bahasa daerah ya kan. Dari bokap kan Palembang. Terus kemudian itu kan nggak lama dari situ bang, saya lihat di channel tersebut katanya tuh abang punya abang ya. Artinya beliau itu abangnya abang tuh nikah. Iya. Dengan dari bangsa sana. Iya. Jadi gimana tuh bang? Memang di kali itu ramai itu kan ada ini itu dari cantik. Dan memang perwujudannya itu seperti orang biasa. Ya kan, rupanya yang dari anak yang mungkin dibilang mungkin ketua suka atau apa ya mungkin ya. Dipakai ini lagi kayak pakai apa sih kalau orang Minang apa ya, mau pakai apa sih topi yang model tarbus gitu tuh.
bajunya bagus, ya baju adat lah kayak gitu. Ada anaknya suka sama kakak buku itu, kakaknya suka. Nah setelah itu gue nggak tahu tuh, sampai akhirnya aku pulang ke Jakarta terus dapat undangan lagi, ternyata kakak sepupu itu nikah. Nah untuk proses itu nggak tahu. Jadi kakak sepupu abang tuh akhirnya nikah Iya. sama perempuan dari kepala dusun tersebut, Iya. kepala dusun manusia Ya, harimau. iya, Nikah itu terjadi, pernikahan itu. iya. Terus nikah itu memang apakah nikah batin atau memang nikah benar nikah? Nggak benar. Nikah benar. Jadi setahu gue ya, kalau udah di alam manusia lo tidak akan bisa balik ke kampung itu. Kalau sudah di alam manusia, perempuan itu nggak bisa balik ke Karena ada ritual, ada perjanjian kalau nggak salah. Dan itu gue udah dapat keterangan detail. Karena Ustaz nanya sama bokap gue, sama gue udah nggak perlu tahu. setelah nikah tuh berarti kan jadi manusia loh Bang ya. Terus tinggal di mana kakak? Waktu itu tinggal di daerah Bekasi. Di daerah Bekasi. Iya, Terus pernah punya keturunan. Dan pernah waktu itu gue nginep. Suatu ketika gue nginep, ya kan. Waktu itu mereka belum punya anak. Cekcok namanya suami istri biasa cekcok. Marah. Gue lagi di luar ya karena lagi ya masalah suami istri kan yang biasa ya. Gue di luar aja. Gue keluar tuh, istri kakak gue itu keluar marah. Dia loncat loh ke situ, dia udah terbang dapat pisang. Ya bukan terbang, ya loncat kayak punya ilmu meringankan tubuh gitu. Kayak emang budaya harimau, tapi mukanya tidak berubah. Sampai tidak berubah jadi harimau enggak. Dan mengaum di situ gue ketakutan kok bisa ya. Tapi nggak tahu, kakak sepupu gue bilang kayak nenangin terus dia biasa lagi. Gue langsung buka begitu. Itu loncat ke pohon pisang. Iya, dari sini Ke pohon pisang gitu. dia Dia dahan. Iya, dia berdiri di dahan pohon pisang. Kamu dia berdiri sampai begini tuh. Ini sampai mengaum gitu. Itu dapat keturunan berapa Bang? Wah, kurang paham. Enggak, maksudnya dia setelah nikah itu dia punya keturunan. Keturunannya dia punya anak berapa? Satu. Punya anak satu. Satu. Laki-laki? Oh, cewek. Berarti kan anaknya manggil gue om. Sekarang Yang anak cewek itu udah punya lagi anak, udah married. Punya anak satu juga. Nah, mungkin menurut gue itu sampai ibunya aja. Dan memang gue udah dengar kabarnya, gue panggil aja Uni ya. Udah cerai. Dan kakak gue itu udah nikah lagi. nah, terus kalau udah cerai itu dengan perempuan yang itu yang udah saya mau mana tuh perempuan udah saya mau. Dan gue juga nggak berani jalan ke sana, gue campur bersama anak orang. Oh iya, benar juga sih Bang ya. Iya. Terus selain itu Bang, Abang pada saat itu katanya dibawa masuk ke kampung manusia harimau itu dengan kabut. Kamu pekat. Kabut tebal gitu. Pekat. Itu kayak gimana sih? Bisa dijelasin nggak sih seperti apa? Kabut itu membentuk kayak sebuah lorong. Kayak lorong gitu, kayak kita gimana kalau kita masuk ke jembatan penyeberangan orang kan ada ininya. Kabut itu begitu kabutnya. Kayak terowongan. Kayak terowongan. Kayak terowongan. Abang itu jalan gitu sama rombongan tuh. Iya. Masuk terowongan itu. Seharusnya kan nggak boleh kalau dari pendakian dulu kan nggak boleh kita takut kita harus kita diam. Harusnya diam gitu. Harusnya diam. Nggak boleh kemana-mana. Dia tanya, ternyata ya mungkin itu mungkin dibilang kata orang-orang yang portal. Tiba-tiba melihat banyak lomba panggung. Itu kejadian di shelter berapa? Saya lupa, cuman ada yang orang sana ngomong, orang daerah di Kalimantan ngomong katanya shelter 2. Shelter 2. Gue lupa itu shelter berapa, lupa. Itu pertama kali pengalaman Abang masuk ke dimensi tertentu. Pertama kali. Terus ada nggak bahasanya kepala dusun ngasih wejangan atau pesan kepada Abang bila mana Abang ke Gunung Dempo lagi? Ada nggak pesan-pesannya? Iya, sebenarnya dia sangat parah gitu kan. Tapi seharusnya dari keturunan ini memang nggak boleh. Kan itu kan mitos ya. Emang kita juga salah, kita ngibur ya. Kita bilang orang kota, ternyata kita ada suku
ini termasuk dalam perjanjian si Mahidinda itu. Oh. Kayak istilahnya apa? Kena kutuk ya? Kan gue kan kayak gitu. Ada pantangan ya? Iya, gitu loh. Tapi di zaman itu kan gue kayak nggak percaya kayak gitu. Jadi si Mahidinda sama Mata empat, mata empat, yang mata empat keturunan apa? Atau Mahidinda yang keturunan apa? mata empat, Mata empat yang keturunan apa? mata empat. Jadi di situ ada perjanjian tertentu, keturunan dari mata empat tidak boleh naik ke Gunung Dempo. Iya, iya. Sama kayak Gunung Lawu tuh, katanya Gunung Lawu keturunan orang Cepu nggak bisa mendaki ke Lawu. Kan karena dulu era apa Raja Brawijaya V kan pernah perang dengan Adipati Cepu. Ini ceritanya. Jadi seperti itu. Tapi pada saat itu kepala dusun memang mengetahui bahwasanya abang keturunan mata empat. Akhirnya Ya, itu yakinnya dia. akhirnya baru Dia ketahuan. marah, dia marah. Nah, kali ini, ya cuma waktu itu masih kecil. Kalau gue kan orang kan suka ceplos-ceplos gitu. Nah, kalau bingung berkata jujur cuma jadi gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Aku ingin ngomong iya saya dari daerah ini gitu ya. Cuman yang sepupu gue bilang enggak saya orang kota. Gitu. Kan kalau misalnya bicara mungkin saat ini bicara jujur kita nggak naik gunung. Oke bang, tadi apa kan kita tentang keturunan mata empat nih bang ya. Kita mau tahu nih bang, beliau itu siapa sih bang? Keturunan yang mata empat itu siapa? Wah, gue kurang paham. Memang di zaman itu katanya orang sakti, orang sakti. Dan seperti yang tadi di film. Oh seperti yang Iya, yang pemain filmnya itu dari Prima sama Apen Bako. Kalau nggak salah. Nah, dia kan jadi film ya kan dari legenda bagian dari mata empat. Berarti mata empat ini berarti kan artinya masih orang-orang kerajaan bang ya? Kemungkinannya. Kemungkinan sih ya bisa ntar kalau untuk lebih jelasnya gue nggak bisa jawab ya. Mungkin bisa searching di Google ya di bang Google. Bagus. Gue nggak bisa membenarkan yang bisa menjawab itu yang ada di sejarah lah. Ada yang waktu itu. Bang, pada saat abang masuk ke dimensi itu seperti apa sih bang? Pemandangan itu terus Ada ya, alamnya seperti apa lah? namanya ada sawah, ada ternak, ada ayam, ada angsa, ada orang bertani berladang seperti biasa kalau kita main di kampung gimana sih? Karena aktivitas orang desa seperti itu biasa aja. Cuma pas lu mau turun itu mau lihat dia jalan itu nggak dikasih, ya tetap di atas rumah tahu. Oh nggak boleh dikasih Kalau dulu jalan-jalan nih gimana mau jalan-jalan pas mau turun di bawah rumah tanggung itu ada 4 atau 3 gue lupa. Harimau. Tapi harimau ini diem aja. Tapi kan suaranya kita takut. Harimau loreng. Jadi pada saat abang di dalam rumah itu mereka ibaratnya tuh ngidang abang tuh ya? Ya seperti itu, tapi kan kita dikasih ada sesajian, maksudnya ada makan minum gitu. Kayak dimarahin. Ya mungkin di atas gunung ya mungkin kita berbuat yang mereka marah ya kan biasa aja baru itu ya itulah ya jangan diikuti lah. Bang, kita kembali ke kisah nyata abang nih. Selain di tadi apa tuh di Gunung Dempo, dari sekian banyak gunung abang kan sudah pernah memasuki dimensi tertentu secara kejadian khusus, ya kan? Akibat. Nah, sekarang saya mau tanya, Pak. Bila mana nih ada orang yang tidak percaya, ya kan? Karena abang kan udah banyak alami nih, ya kan? Mungkin dari sekian banyak yang nonton nih, ada yang terusik. Gue pengen dong, gitu. Bisa nggak abang mendampingi mereka yang pengen untuk masuk ke dimensi tertentu? Karena kalau dari yang saya lihat di abang channel misteri, abang tuh punya tanda-tanda khusus. Tanda-tanda khusus artinya nanti kalau kamu sewaktu-waktu kamu kemari, ini tandanya yang dulu abang dikasih apa tuh kancing emas. Artinya kan di sini abang posisinya abang sebenarnya bisa. Kalau misalkan mereka ingin masuk ke dimensi tertentu, abang kira-kira bagaimana menurut abang? Kalau gua nggak mau karena kapasitas gua bukan ini gua bukan seorang spiritualis dan gua juga bukan normal dan gua tidak mempelajari ilmu itu. Ya
jadi ya kalau mau ini ya katakan yang lebih punya yang lebih inilah waktu apa ya kayak gitu lah, nggak ngerti dan maaf belajar. Itu karena memang kejadian khusus kan, Ada akibatnya. ada sebab dan akibat, kamu bisa masuk seperti itu. Jadi kesimpulannya abang sendiri nggak berani ngajakin atau menemani orang untuk masuk ke dimensi tersebut gitu ya. Iya, jadi misalnya gini ya, kayak di Gunung Selamat pernah ngobrol sama mbah gua kan. Ya, setelah dikasih yang itu, nah, mau kasih ke ibu gua kasih lagi ke mbak. Dia tanya, kaget juga mbak. Ya kan, mbak, kan waktu zaman itu kan masih tinggi-tingginya ego apa ya, ingin tahu gitu kan, ya senyum aja beliau. Kamu masuk ke situ, itu ada ritualnya, pas 40 hari 40 malam, dan ada bacaannya, dan selama baca ritualnya, doanya itu nggak boleh tidur. Sekarang kamu tidur begini, pulang dari Allah. Nah, setelah kamu masuk, ya kamu ngapain? Dan untuk apa? Ibu dimarahin. Cuma kamu ini kan masih kuliah, kamu ini kan orang berpendidikan, ngapain mau seperti itu? Dimarahin. Untuk apa? Kamu menolong mereka yang hilang di situ. Buat apa? Gitu. Kecuali kamu mau belajar kan, tunjukin mau kalau belajar kayak pade, ya monggo. Malah dimarahin. Katanya apa ya? Itu selama ini mbak tuh gak pernah marah, itu marah aku nanya itu apa? Dan buat apa? Kalau sudah masuk mau ngapain? Dan aku perpanjang lagi diskusi itu. Tapi ya dari situ kan banyak sekali pengalaman bang ya. Terus yang sebelumnya itu apa tuh, habis dari Gunung Depo abang masuk ke dimensi yang mana lagi tuh Pak? Gunung Raung ya? Raung, iya. Gunung Raung tuh yang seperti apa tuh dimensinya yang abang masuk ini? Nah itu yang kalau di legendanya itu punya kerajaan macam di legenda. Kerajaan macam. Cuman waktu itu kan gua nggak tahu kerajaan apa, yang putri itu nggak tahu. Tapi memang apakah mereka itu perwujudannya di alam itu memang macan atau bagaimana? Enggak. Biasa. Itu juga baru tapas nih dilihat sejarahnya di tahun-tahun ini. Tahun-tahun ini. Tahun kemarin, nah, ya sejak udah ada medsos apa ada Android baru tahu. Itu sih apa sih ini apa? Karena yang orang juga nggak pernah cerita. Ya Argopuro juga begitu, Argopuro ini. Gitu doang. Argopuro, Gunung Slamet gitu. Iya. Gunung Raung. Yang paling berkesan bang dari sekian dimensi yang abang masuk ini, yang paling berkesan yang mana tuh bang? Argopuro. Kenapa tuh? Yang kakek nenek itu. Oh, Aki Naga Angkasa ya. Ini yang Naga Angkasa. Jadi memang abang melihat langsung ya, ketemu langsung dengan mereka yang memang perwujudannya itu sebenarnya naga putih. Kalau saya lihat orang kakek nenek. Kakek nenek. Iya. Secara ininya, wujud kasar saya bisa pegang. Lembut ya. Iya, kayak megang spons yang sangat tebal. Nah, saya ini ya, apa nih, zaman itu kan masih lumpuh ya, pasaran sangat tinggi. Kalau kita nggak pegang, tawa-tawa. Pegang beneran pegang. Dan memang pas lagi masuk di dimensi itu memang itu kamu semua kayak apa sih kamu acara show gitu kan suka ada tamu asal. Iya apa? Kulitnya bagaimana, bersih gitu? Bersih. Wangi bunga ya. Jadi kesimpulannya bang, selama ini abang masuk ke dimensi tertentu itu selalu dengan kabut. Iya. Katanya sih kalau itu katanya kalau ada dunia paranormal itu portalnya itu. Nah, tapi kalau dalam dunia pendakian memang kalau kita nggak boleh kita tembus, maksudnya gini banyak kecelakaan itu. Kalau kita kabur mereka jalan terus, katanya kan kabut itu kejadiannya sangat tipis, ya kan? 1 meter aja kita ini, itu sekedar kita terusin kita terjatuh, ya kan? Tapi bukannya ini ya, bukannya makhluk astral ini enggak, karena kecerbohan dari pendaki itu, kenapa kamu diterobos? Ada ilmunya.
diem aja. Bang, ini kita agak sedikit menyimpang dikit nih Bang. Dari dunia pendakian, dari dunia gunung, kita ke arah dunia laut. Nah, karena waktu kemarin ini abang nih cerita, abang masuk ke Samudra Beach Hotel, ya kan? Yang kita tahu tuh Samudra Beach Hotel, ya kan? Kamar 308 ya, 307 itu kamar Ibu Ratu. Itu bagaimana bang ceritanya bang? Itu aku lupa tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000-an ya. 11 suruh jadi fotografer meliput acara Malam Satu Suro. Iya, terus ya kan, terus menjadi umat retin acara itu apa segala macam buat dokumentasi keluarga yang hire gua. Setelah acara dekorasi itu selesai, terus masuk ke 308 ya foto-foto ritual ya, gue biasa aja. Pas itu keluar selesai, mau pulang mau istirahat di kamar yang sudah dipesan buat gua. Si kursi itu nggak ngasih gua untuk turun. Saya nggak mau pak, saya kan udah ada kamar ya di sini aja. Bilangnya begini ya singkat gua, yang Prabu sama Bunda Ratu resmi adik tidur di kamar ini, kaget, susah gua. Itu ada ngomong 3 kali sampai yang si bocah itu kayak agak nadanya agak tinggi, agak tegas atau gimana gitu nih. Tapi dengan satu syarat, maksudnya tidak boleh berfoto, mungkin kalau bilang selfie kali ya gitu ya. Terus saya bilang tolong difoto lagi, di repro itu bisa foto. Tapi mohon maaf, ada yang nggak bisa untuk diri sendiri buat dokumentasi dari kita atau mungkin sesuatu yang lain. Berarti kan otomatis kalau gue sebagai fotografer, ya gue dapat uang lebih dong. Iya. Itu berpikir profesional aja. Udah gue biasa tidur, biasa apa? Ya paling juga. Ya membersihin lukisan, bila kayak gua kamera gua perlengkapan, ada top, ada disk, ada musik gitu. Jadi gua berbicara dalam hati aja. Ya berbicara dengan yang itu. Ya biasa. Terus foto, rekor. Nah di situ gua, aduh gimana mau tidur kok ini, aduh kamarnya wangi banget, memang ada dupa juga ada. Makan gua di dalam kamar itu kan bosen, gua mau keluar kan mau dirokok. Pas keluar itu kuncinya ada mau kemana, ada mau beli rokok pak. Sudah ada rokoknya, padahal dia belum tahu rokok gua, kok bisa tahu? Dalam aja, istirahat. Kalau misalnya keluar jalan, keluar banyak angin. Ya udah masuk lagi ke dalam. Di kamar Iya, masuk lagi. Karena gue udah capek, gue mandi, biasa aja. Udah mati gue. Karena aku bilangin, bentar-bentar gue, cuek aja. Tanyain nyanyi atau apa, mandi udah. Tapi karena gue capek, gue tidur. Ya tidur biasa. Nah, pikir juga ini seolah-olah lu bisa tidur hidup, ya kan? Seolah-olah. Ya gue ngomong aja nih, ya udah saya mau tidur ya. Udah tidur aja, kan tadi ada guling, gue tidur aja. Mau tidur di tempat tidur itu? Iya. Kan tempat tidurnya warna hijau ya? Kalau nggak salah iya, tidur aja. Nah pas lagi tidur, terus jendela kebuka, angin kencang. Terus ada yang mulutnya apa nih, yang apa, mimpi kan? Oke, mimpi. Ya kan gue tidur. Oh, oke. Di depan kereta itu, terus gue liat ini gue. Biasa. Iya, lagi tidur. Kok bisa? Gue lagi tidur dengan posisi mau guling, mau diajak jalan. Kayak kedatangan jalan itu. Iya, keliling Nusantara, Pulau Sumatera, terus di Pulau Kalimantan, ini ini kita, Kalang ada Brunei, ada Malaysia, Sulawesi. Jadi gimana kalau gue ibaratin? Coba gambarin. Ini, kalau kita nih, kalau misalnya seorang jenderal mengunjungi sidak ke pasukannya, pasukannya di bawah dari semua. Dan di bawah itu pas gue lihat itu, kalau sekarang mungkin dibilangnya bupati atau gubernur ya, kalau presiden datang kan menghadap gitu ya, kok pakai ini kata kerajaan, gitu. Dan itu yang gue nggak habis pikir tuh, lantai yang kereta kencana itu bening banget, apa ya, kayak seolah-olah ini ya, gue takut kan.
kayak kita naik ke komedi putar tuh ya, apa di Dufan itu kayak gitu tuh, kayak apa, kayak taman mini tuh, yang masih kayak 3 dimensi itu kan. Nah, gua dan itu sosok itu nggak bisa gue lihat, gue nggak bisa bilang itu hiburan atau nggak bisa bilang, emang nggak bisa lihat gitu. nah gue saking para gue sih gue tiduran di tanahnya, gue mau ini nggak kelihatan mukanya, ada cahaya pas mau bangun gimana sih kalau kita gini, udah tidur aja kayak gitu loh, udah tidur aja mau lihat ini sepanjang gue tidur ngeliatin itu ke Sulawesi, ke Papua, pulau-pulau kecil. Maksudnya apa bang? Ya bilangnya ke Nusantara. Kayaknya cepet banget, cepet banget. Terus ada satu hal lagi bang, pada saat itu beliau sebut tentang Atlantis. Kalau nggak salah ya, kalau saya lupa. Nah itu yang mungkin gue ingat ya, ibu nggak tahu ya, mungkin ibu ya. Di Pulau Kalimantan ya, di Pulau Kalimantan dan Sulawesi itu terang banget itu. Pulau Kalimantan dan Sulawesi, iya. Itu pulau terang yang abang lihat. Terang bagaimana nih bang? Kayak apa bentuknya, kayak bukan kayak bukan apa ya, beda dengan di Pulau Jawa, Pulau Sumatera ya, kayak bentuknya kok modern banget itu. Maksudnya? Modern banget, mungkin ya kalau dulu kayak film Star Trek deh. Oke. Kayak gitu. Abang nih dari atas nih. Dari atas. Abang ngelihat Pulau Kalimantan, Pulau apa tadi? Sulawesi. Sulawesi. Itu pulau yang terang banget. Terus bentuknya kalau dibilang kayak kota metropolitan. Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Itu yang abang lihat. Apakah memang dia seperti di kayak bentuk telur gitu, ada diselimuti apa gitu? Iya itu kayak tabir iya itu kayak gitu. Turun gini turun. Tapi nggak apa ya, mungkin ya kayak nggak mendarat ya, kalau mobilnya di sini, di situ ada raja-raja, cuma ada yang kayak ucapin salam terbang. Seperti itu. Kayak gimana kalau gue bilang helikopter gimana sih pesawat? Ya seperti itu. Itu keretanya memang dipakai kuda bang? Iya, tidak ada tidak ada apa namanya kusir, nggak ada. Nah, berarti ibu tersebut ada di samping abang, iya, tapi abang nggak bisa lihat wajahnya, nggak dikasih lihat, cuma silau. Ya, tapi abang ini posisinya dalam keadaan mimpi ya, tidur di kamar 308 itu ya. Iya. Jadi abang pada saat itu pergi, jasadnya, ya abang melihat jasad abang sendiri, tapi abang keluar. Perasaan gue kayaknya cuma tidur semalam, nggak tahu, itu tidur 2 hari katanya. Tidur 2 hari. Katanya makanya bilangin sama ini, kamu pingsan. Ya, kalau gue ngomong positif ya, kamu kecapean. Karena acara itu dari pagi sampai malam. Tapi bilangnya gue tidur lama banget. Kayak 2 hari, tidur 2 hari. Emang nggak bangun, nggak lapar, nggak makan, nggak buang air atau apa. Kita gitu kalau orang. Jadi abang tidur 2 hari itu bukan abang posisi tidur, mungkin ya, ditidurkan. Mungkin ini kalau menurut saya ditidurkan. Jadi banyak sekali pengalaman yang abang dapat ya. Mungkin ada pesan-pesan buat sobat-sobat Lintas Zaman Channel, apa nih yang kira-kira memang benar-benar bisa buat pegangan gitu. Artinya kita nih belajar dari pengalaman abang. Ini kan pengalamannya berdasarkan kisah nyata. Apa sih yang kira-kira bisa kita tularkan kepada kawan-kawan kita ini? Pernah ngomong gitu kan, kenapa sih tanya ngomong mbak gitu kan, kalau kakek dijahit terus makan, kenapa sih nggak mengalami kayak gini? Dibilang ya kamu masih muda, ya memang kamu harus melalui pengalaman seperti itu biar kamu tahu caranya mensyukuri hidup. Itu kalimatnya yang gue ingat sampai sekarang. Kamu harus melalui pengalaman ini biar kamu tahu cara mensyukuri hidup. Itu banyak ya, dari itu banyak banget. Terus ya yang gua anggap nih sebagai pelajaran juga bagi gua, dan gua juga bisa gua ambil hikmahnya. Ternyata dulu itu dari kita juga semua ada, untuk kitanya. Jangan mentang-mentang kalau sekarang dari dunia nyata, jangan mentang-mentang kita ini ya, jangan mentang kita punya kenalan orang pangkat tinggi, terus enaknya kita naik motor nggak bawa SIM, nggak pakai helm, salah aja.
mereka juga malas kan ngurusin, masa cuma gara-gara ketilang mereka nelpon ya lucu, jadi jangan mentah-mentah gitu, jangan apa dibilangnya, jangan gegabah, terus banyak-banyak nolong orang, jangan pamrih, jangan tahu itu, maksudnya jangan mentang-mentang kamu ini kalau kamu senaknya. Kalau misalnya kalau dalam organisasi misalnya itu sebagai ketua umum, ya mereka memang kalau kita udah kita jadi kapan mereka secara manusia manusia. Jadi kesimpulannya bahwasanya memang mereka para pendahulu kita memang sampai hari ini masih ada bang ya. Kesimpulannya ya masih ada. Cuma mereka ada dimensi lain. Iya. Jadi kita ini sebagai manusia modern nih bang ya. Jadi gini bang ya, misalnya gue ke laut gitu kan. Kalau bener gue niat, nah, pas gue lagi bengong, misalnya gini, misalnya gue diguruk, terus banget gue ngerokok gini. Tiba-tiba sebelah ada yang saya mungkin yang buyut kali ya. Berbuyut. Ketawa senyum menjengkelin. Yang gue inget banget, anak bandel gitu. Oh iya, satu lagi bang, waktu abang baru lahir nih bang, itu kan saya sempat lihat di channel Mister itu tentang abang baru lahir di mana tuh, kejadiannya bagaimana? Itu di Kampung Bali dari Gunung Selamat. Jadi dari Gunung Selamat, abang lahir tuh dengan dokter sama perawat, kan ada ibunya abang tuh ya. Mau lahir terus katanya di situ lampu mati semua. Itu bagaimana, maksudnya gimana lampu mati? Nah itu gue ceritain. Ya, ini bukan masih bayi, saya kamu ceritain waktu kamu lahir. Itu satu rumah sakit itu mati lampu semua, angin kencang. Terus ya datang. Jadi yang nadangin itu ya, si perawat waktu itu kok. Jadi itu disaksikan langsung sama dokter sama perawat. Iya. Tapi pada situ lampu mati. Abang lahir, abang pegang Mbak Buyut ini megang bayi itu abang, digendong. Ini Mbak Buyut ini maksudnya ibunya bapak atau bagaimana? Ibu ya dari ibu saya. Jadi dari ibunya abang punya orang tua? Iya. Punya orang tua lagi? Iya. Punya orang tua lagi? Iya, gitu. Punya orang tua lagi? Iya. Nggak tahu namanya. Dia dipanggil siapa bang? Enak bagus. Enak ya. Tapi pada saat itu lahir digendong, terus itu kan gelap, pastinya tidak terlihat bang. Iya. Tapi kata ibu gua, situ kayak lampunya terang. Lampunya terang. Kayak dari baju yang dipakai yang itu terang, gitu kayak keluar cahaya. Iya. Gitu. Jadi dokter itu terang beneran nggak kayak gini nggak? Kayak terang apa cuma sebulan aja lah istilahnya. Kayak ada pusat dari atas. Jadi dokter itu sama perawat yang menyaksikan sama ibu. Mereka bertiga menyaksikan. Tapi setelah gue udah dewasa, gue tanya dokter itu, dia lupa. Berarti udah lupa. Nah, masa sih? Gitu. Di tahunnya pas udah ini, udah bisa dibiasa gitu. Kayak cuma ada berapa detik gitu ya. Enggak, ini suster ini udah tua. Enggak biasa normal. Tapi yang bilang nyokap gue bilang kayak lupa gitu. Lupa. Tapi dia tahu mati itu mati lampu. Ada zaman itu mungkin belum ada headset kan? Belum ada. Oke. Kalau gitu bang, saya terima kasih banget nih bang. Mudah-mudahan sobat Ngetas Zaman Channel ya bisa mengambil pelajaran yang positif, ya, yang negatifnya buang aja, ya bang ya. Betul, percaya atau tidak kembali kepada keyakinan masing-masing. Tapi bila ingin membuktikan, silakan buktikan dengan kemampuan mereka sendiri bang ya. Tapi kita juga tidak paksakan ya untuk agar ini percaya. Oke, sekian dari saya Bang El dalam Lintas Zaman Channel. Semoga ini bermanfaat, semoga ini menjadi pelajaran yang berharga, semoga ini jadikan sebagai contoh yang baik untuk kita semua. Dan saya dengan Bang El dan Bang Heru Survival Fotografi pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.